Halo teman-teman angler se-Nusantara. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita selalu berbagi ilmu dan pengalaman memancing. Saya, teman memancing setia kalian, hadir lagi dengan prediksi kail yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini, kita akan bedah tuntas potensi strike pada tanggal 25 Desember 2025. Ya, hari Natal yang spesial ini akan membawa kondisi air yang unik dan percayalah, ada beberapa kejutan manis menanti di ujung joran kita. Jadi, jangan kemana-mana. Siapkan kopi dan catat baik-baik, karena saya akan bongkar rahasia kenapa hari ini bisa jadi momen mancing yang tak terduga di berbagai perairan Indonesia. Untuk kalian para pemburu ikan air asin, mari kita intip peluang di Laut Jawa dan sekitarnya. Menurut pengalaman saya dan data yang ada, ikan selar bentong dan siro sedang memasuki musim puncaknya di perairan utara Jawa pada bulan Desember ini. Jadi, teman-teman bisa coba mencari mereka di area-area dangkal, dekat pesisir, di sekitar rumpon atau gugusan karang yang tidak terlalu dalam, dengan kedalaman sekitar 3 hingga 5 meter. Mereka cenderung aktif mencari makan di air yang hangat. Untuk teknik, kalian bisa gunakan jigging ringan atau casting dengan umpan buatan seperti metal jig kecil berwarna cerah atau sendok yang memantulkan cahaya. Jika ingin hasil maksimal, coba gunakan umpan alami seperti udang atau irisan ikan kecil, karena selar dan siro sangat responsif terhadapnya. Bagaimana dengan giant trevally atau yang akrab kita sebut GT? Di musim hujan seperti sekarang, GT dan pari seringkali lebih mudah ditemui di area-area muara atau spot-spot dekat pantai yang sedikit keruh karena limpahan air tawar. Kedalaman air sekitar 2 hingga 7 meter seringkali menjadi lokasi favorit mereka. Gunakan teknik popping atau casting dengan popper besar atau walking the dog lure untuk memancing perhatian mereka di permukaan. Jika airnya sedikit keruh, jangan ragu mencoba warna-warna mencolok seperti oranye atau kuning. Tarikannya dijamin bikin adrenalin memuncak. Bagi penggemar mancing air tawar, ikan nila dan gabus patut jadi perhatian utama. Nila cenderung mencari air yang lebih hangat dan bisa sangat aktif di permukaan saat musim hujan. Coba cari mereka di area-area dangkal di pinggiran danau atau kolam, dekat rerumputan atau eceng gondok. Gunakan pelampung dengan umpan lumut, cacing, atau pelet beraroma kuat. Sementara itu, gabus, si predator sejati, akan mengintai mangsa di balik rimbunnya vegetasi air. Kalian bisa gunakan teknik casting dengan froggy lure atau soft frog di area rawa-rawa atau sungai berarus tenang yang banyak ditumbuhi enceng gondok. Ingat, gabus sangat menyukai umpan beraroma tajam, apalagi jika air sedikit keruh. Sekarang mari kita bedah kondisi secara ilmiah, biar makin afdol. Cuaca. Pada tanggal 25 Desember 2025, kita akan menghadapi kondisi berawan sepanjang hari dengan potensi hujan ringan, sekitar 40% di siang hari dan 25% di malam hari di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban yang cukup tinggi sekitar 84%. Yang menarik, adanya seruakan dingin dari Asia yang menguat menjelang Natal, menyebabkan perbedaan tekanan udara yang signifikan dan meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat di banyak wilayah di Indonesia, terutama di bagian barat dan selatan. Angin umumnya bertiup dari arah utara. Tekanan udara yang berfluktuasi dan angin yang menguat ini bisa membuat ikan sedikit kapris dan cenderung bergerak ke kedalaman atau mencari struktur sebagai tempat berlindung. Suhu air. Suhu permukaan air laut di perairan Indonesia, khususnya di Laut Jawa, cenderung hangat di bulan Desember, berkisar antara 29 hingga 31 derajat Celcius. Kondisi ini diperkuat dengan masuknya musim hujan, yang membuat suhu air di permukaan bisa menjadi lebih hangat. Ikan berdarah dingin, teman-teman, artinya suhu tubuh mereka mengikuti lingkungan. Mereka cenderung mencari air yang lebih hangat untuk meningkatkan metabolisme dan nafsu makan. Jadi, meskipun ada hujan, suhu air yang hangat ini bisa menjadi faktor positif bagi aktivitas ikan tertentu. Fase bulan.
Pada tanggal 25 Desember 2025, bulan berada dalam fase bulan sabit muda, waxing crescent, dengan iluminasi sekitar 29% dan usianya sekitar 5,33 hari setelah bulan baru. Dalam kepercayaan para pemancing, fase bulan sabit seperti ini, yang mendekati bulan baru, seringkali dikaitkan dengan pasang surut air laut yang rendah atau air pasang perbani, neap tide. Ini berarti arus air cenderung tidak terlalu kuat dan kadang membuat ikan kurang agresif. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Ikan tetap makan, hanya saja mungkin lebih selektif. Aktivitas ikan umum. Secara keseluruhan, bulan Desember di Indonesia dengan karakteristik musim hujannya seringkali menjadi waktu yang baik untuk mancing di perairan dangkal dan muara. Curah hujan yang tinggi dapat membawa nutrisi dari daratan ke perairan, menarik ikan-ikan kecil dan pada gilirannya predator yang lebih besar. Namun, kondisi cuaca yang berawan dan potensi hujan sedang hingga lebat, ditambah dengan tekanan udara yang tidak stabil, bisa membuat ikan menjadi sedikit kapris. Jadi, saya nilai prospek kail hari ini adalah cukup baik namun kapris. Akan ada momen-momen strike yang bagus, tetapi kalian harus sabar dan jeli dalam memilih lokasi serta umpan. Nah teman-teman, itu dia prediksi kail kita untuk tanggal 25 Desember 2025. Semoga bermanfaat dan bisa jadi panduan kalian di lapangan. Ingat, mancing itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal menikmati proses dan keindahan alam. Jadi, jaga lingkungan, tetap utamakan keselamatan, dan semoga strike selalu menyertai kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi, dan jangan lupa bagikan pengalaman mancing kalian di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi dan Niho, Ni Cheshui. Maksudnya mancing mania. Mantap!